Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sudah makan belum? Wow, ada yang jawab belum ya? Oke, siapa Mira? Mira ya yang belum jawab? Jawab belum makan? Kenapa belum makan? Puasa. Oh, alhamdulillah ya. Dekat bulan Ramadan ini Mira mungkin membayar ya. Kau puasa apa nih Mira? Oke. Baiklah. Udah siap belajar? Kalau sudah siap, mana ketua kelas kita? Silakan seperti biasanya kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Oke, pada Mira, silakan Mira pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah Ibu absen dulu ya. Apriansa, Agustina Taufik, Hadir. Aidi Fitra, Alda Rizka, Arti. Baiklah anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita buat kesepakatan kelas kita dulu. Seperti yang minggu kemarin ya. Kita buat kesepakatan kelas. Di sini perwakilan silakan berembuk apa kesepakatan kelas kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, siapa yang ingin? Oke, si Karya tuh silakan. Teman-teman tempel itu di depan. Sekali hari ini. Oke, yang pertama itu kesepakatannya tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Oke, bagus. Di sini ada yang pakai sepatu? Ada. Oke. Yang kedua, sepatu apa lagi yang kita inian? Oke, Dodi, silakan Dod. Oke. Oh, yang kedua tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Oke, bagus ya. Jadi kita dilarang membuang sampah di dalam kelas maupun di luar ya untuk menjaga kebersihan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mau kesepakatan? Oke, ada lagi? Aduh, ayo, kesepakatannya. Silakan. Ayo. Ya, nanti ya. Yang lainnya selain buang sampah di dalam kelas, ada lagi? Oke, sudah apa itu? Saling menghargai. Oke, berarti kita saling menghargai ya. Ketika temannya berbicara, kalian ya. Saling menghargai pendapat ya. Oke, ada lagi yang ketiga? Yang keempat, ada lagi? Ada lagi? Oke. Apakah kita perlu sepakat untuk tidak menerima telepon, ya, atau panggilan di saat kita belajar?
pada guru jika itu penting. Sepakat? Sepakat, kita tulis. Aldi, sepakat Aldi? Ya, tulis ya. Berarti yang keempat, ada yang mau menulisnya? Oke, coba si siapa yang mau nulisnya? Oh, Tesaria ya, seperti itu ya. Yang keempat itu? Oh, siapa sih? Oke, jadi poin yang keempat itu dilarang menerima telepon di saat belajar. Oke, ya. Di sini boleh menerima telepon jika orang tuamu, ya, boleh. Tapi ngomong dulu sama ibu ya. Oke. Oke, kalau seperti itu, halo. Hai. Untuk memulai pembelajaran kita sekarang, Ibu supaya kita fokus, silakan kita lakukan tarik nafas dan keluarkannya kembali. Ya, tarik nafas dalam-dalam dengan buangkan pikiran kalian yang jenuh dari rumah, ya. Buangkan fokus mau belajar. Ya, oke. Ibu mulai. Pejamkan mata kalian. Pokoknya kalian tadi Ibu instruksikan fokus mau belajar. Buanglah masalah di luar. Oke? 1, 2, 3. Tarik nafas. Oke, kita lakukan tarik nafas dulu. Ibu hitung mulai 1, 2, 3. Mulai tarik nafas. Keluarkan. Ya, tarik lagi. Fokus dengan mau belajar tadi. Ya, buangkan. Oke, buangkan. Relax, hayalkan ingin belajar, bukan bermain. Ya, oke, tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Boleh seperti ini di tangan kalian. Boleh, oke. Angkat tangan kalian. Boleh. Baikkan ya. Sekarang apa yang kalian rasakan setelah tarik nafas ini? Rileks ya? Jalan rileks. Berarti fokus ya dalam belajar? Kalau fokus, ibu punya di sini teka-teki kuis. Kuis di sini silakan kalian menjawabnya. Ya, silakan kalian menjawabnya. Nah, sebelum ibu menyatakan kuis, ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ini nak ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian lihat depan. Itu yang pertama, itu melalui kegiatan pengamatan video atau gambar dan diskusi tentang pemanasan global, kalian dapat menjelaskan 3 penyebab pemanasan global. Di sini nanti ada tayangan video dan gambar, silakan kalian diskusi. Ya, ada materinya sih. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, gambar, dan diskusi tentang pemanasan global, murid dapat menjelaskan 3 dampak pemanasan global. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan video, gambar, dan diskusi tentang pemanasan global, kalian dapat menjelaskan 3, ya, di sini 3 upaya penanggulangan pemanasan global. Oke.
Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran, ini kalian dapat meningkatkan keterampilan menulis kampanye. Nanti kamu yang terakhir disuruh menulis kampanye, keterampilan menuliskan kampanye pemanasan global. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, untuk melihat kemampuan kalian, ya, Ibu ada yang namanya kuis. Ya, kuis silakan kalian jawab. Itu tentang pemanasan global. Kata pemanasan global. Jadi kata pemanasan global itu apa yang ada di pikiran kalian? Kalau pemanasan global, kira-kira apa yang ada di pikiran? Kasih waktu 5. Oke, ada yang menjawab? Bisa menjawab? Di pikiran kamu tuh kalau kata pemanasan global itu silakan. Oke, Dila, silakan Dila. Apa? Pemanasan global itu menurut saya peningkatan suhu rata-rata bumi. Jadi menurut Dila itu peningkatan suhu rata-rata bumi. Peningkatan suhu yang bagaimana? Contohnya lautan, efek rumah kaca, dan iklim yang Oke, tepuk tangan dulu untuk Dila ya. Menurut pikiran Dila, ada yang lain? Menurut pikiran yang lain tentang pemanasan global itu apa? Menurut ada di pikiran kalian? Kalau kata pemanasan global. Ada yang lain dibilangkan? Pira? Ya, menurutmu di pikiranmu kalau pemanasan global itu apa? Menurut pikiranmu kalau ada kata pemanasan global? Meningkatnya suhu matahari pada bumi. Oke, meningkatnya suhu matahari pada bumi. Itu menurut pikiran Mira tentang pemanasan global. Berarti itu panas ya, meningkatnya suhu matahari pada bumi. Yang di belakang? Kira-kira? Ada yang menjawab apa kata dari pemanasan global? Oke, silakan Bunda. Menurut saya pemanasan global yaitu suatu peningkatan suhu rata-rata dari lautan, daratan, dan atmosfer. Jadi yang peningkatannya itu 1,9 derajat Celcius. Oke, semuanya bagus jawabannya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk menjawab jawabannya. Di sini tadi sudah kita menjelaskan video kuis dari Ibu. Sekarang kita bagi kelompok. Di sini sudah terbagi ya. Yang ini kelompok, ini kalau tidak salah kelompok visual ya. Oke, ini kelompok visual ya. Oke, di sini kelompok audio. Di situ kelompoknya kinestetik. Ya, di sini kelompok kinestetik. Ini visual, ini audio, ini kinestetik. Oke, untuk visual, ini untuk visual ya. Silakan kalian boleh buka link itu materi ya, link yang bagian tadi. Yang ini nak. Nah, untuk kegiatan 1 ini Ibu tampilkan gambarnya. Di sini silakan kalian klik, ada gambar. Ya. Untuk ini Ibu bagikan saja ya, ini. Untuk pembelajaran visual ini ada bagian materinya. Ya. Silakan kalian baca ya. Silakan kalian baca. Kemudian perhatikan yang visual ya. Perhatikan di sana untuk visual itu kalian diminta mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari gambar tersebut, pengetahuan Anda tentang pemanasan global. Atau di situ meminta beberapa siswa untuk membacakan apa yang mereka tulis. Ya. Jadi di situ kalian mencatat dan menggunakan informasi tentang pemanasan global itu apa. Ya.
visual. Kemudian yang audio. Yang audio silakan kalian klik link yang ibu bagikan. Ya, situ nih. Ada ya di bagian di WA group. Silakan buka HP-nya. Silakan di situ ada video nah ya. Di situ ada video. Kemudian silakan untuk yang video, yang audio itu kalian di sini perintahnya jelaskan penyebab dan dampak pada lingkungan sekitar karena pemanasan global. Setelah kalian membaca video itu, kalian buka video itu, nanti silakan kalian jelaskan penyebab dan dampaknya pada lingkungan sekitar dari pemanasan global. Ya? Lebih lengkapnya silakan kalian lihat di link itu. Untuk yang kinestetik, ini yang kinestetik ya. Halo, yang kinestetik. Yang kinestetik di situ ibu berikan lembar kerja itu sebagai panduan, yaitu ya. Di situ silakan kalian padukan gambar yang menjadi penyebab dan mengatasi. Nah ini agar gambarnya. Ya, yang kinestetik. Oke. Ya. Kinestetik silakan. Yang kinestetik silakan berdiri. Silakan di sini. Ini ada gambar. Ini ada gambar. Silakan maju. Nah, di sini untuk yang kalian, silakan kalian padukan ya dari peristiwa ini kamu tempelkan, kamu gunting, kamu amati ya, kamu amati. Kemudian ini nanti kamu gunting, ya, kamu gunting, kamu tempelkan penyebab ini, peristiwa apa, misalnya penyebabnya apa, dampaknya apa, upayanya apa dari gambar ini. Kamu tempelkan saja ya, nanti gunting dikasihkan. Ya, oke? Ada di sini, ya. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya, ya. Nah, yang itu. Sudah semuanya? Semuanya silakan kalian kelompok visual gitu atau kelompok audio atau kinestetik yang mau duluan maju. Silakan kamu paparkan ke depan hasil kalian. Kamu jelaskan, ibu bantu yang visual itu dia menjelaskan tentang ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Silakan kelompok visual yang mau maju atau audio dulu yang mau maju atau visual dulu? Visual dulu ya? Oke, silakan kelompok visual maju. Seluruhnya silakan maju. Ya. Silakan visualnya. Itu gambarnya. Kita dulu loh. Silakan kelompok yang lain, kelompok yang lain dia angkat temannya ya. Yang moderatornya siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terjadinya keretakan di tanah akibat adanya pemalasan korban tanah tersebut. Dan untuk cara mengatasinya sendiri ya kita melakukan penanaman atau yang lebih tepatnya reforestasi. Dan selanjutnya ada gambar keempat, yaitu pembakaran secara liar. Ini bisa disebabkan oleh macam-macam, seperti misalnya bekas abu rokok yang dibuang secara sembarangan. Untuk cara mencegahnya sendiri, jangan membuang sampah yang sudah terbakar di wilayah yang rawan terjadinya kebakaran. Di sini juga ada gambar kelima, yaitu terjadinya asap di jalan raya. Terlihat di gambar ini ada sebuah mobil yang membuat sebuah asap yang menyebabkan polusi. Untuk cara mencegahnya sendiri kita harus mengurangi pemakaian pada kendaraan bermotor, dan kita lebih tepatnya akan menggunakan seperti sepeda atau berjalan kaki. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, itulah penjelasan kami. Bagi kelompok yang bertanya, silakan bertanya. Mau visual audio atau kinestetik untuk penjelasan dari kelompok visual. Oke. Bila atau Hendra? Saya ingin bertanya. Oke, silakan Hendra. Ya, silakan Hendra berdiri. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya akan memberikan pertanyaan. Tadi setelah kalian menjelaskan, saya mengamati presentasi kalian dan saya ingin bertanya gambar yang kedua, yaitu polusi pabrik. Di situ kan banyaknya polusi pabrik. Nah, penyebab dan dampak dari polusi pabrik itu sendiri bagi kehidupan sehari-hari bagaimana? Jelaskan. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Hendra. Jadi sebenarnya ini bisa saja disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Dan untuk cara mencegahnya sendiri ya sebenarnya kita mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk Adalah pabrik. Dari mana di pabrik itu? Yang gambarnya. Bisa diperhatikan di gambar 2 ini adalah asap dari pabrik. Dari mana kita tahu pabrik itu selalu mengolah yang namanya bahan kimia. Asap yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik itu pasti mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kehidupan. Bisa menyebabkan polusi, penyakit, sesak napas dan lain-lain. Mana Indra? Apa sudah jelas? Baik, terima kasih. Jelas. Terima kasih. Bagi kelompok lainnya mungkin ada yang ingin bertanya sekali lagi. Sudah ya? Oke, Bila. Bila silakan diri. Oke, saya mau bertanya. Lebih tepatnya lebih ke gambar ketiga. Bagaimana dampak kekeringan atau keserentakan tanah jika terjadi terus-menerus? baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Tita Femiati. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini ada keretakan tanah yang akan mengurangi dampak bagi para petani. Karena mereka yang paling rugi. Karena ya itu penghasilan mereka seperti padi, kayu yang akan dijual ke berbagai pasar. Itu saja jawaban saya. Dan juga tanah merupakan salah satu tempat tumbuhnya pohon, di mana pohon itu merupakan sumber oksigen atau sering disebut jantung bumi. Tanpa adanya pohon dengan tanah rusak menyebabkan pohon semakin sedikit dan menyebabkan oksigen semakin
semakin menipis. Ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, sudah. Ya. Sudah. Silakan. Sudah. Tidak ada pertanyaan. Oke, silakan moderator ditutup. Baiklah, itu sekian dari kelompok kami. Maafkan ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok visual. Oke ya, sudah tadi dari kelompok visual. Sekarang kelompok audio atau Mati. tadi mau maju. Audio dulu ya. Audio. Oke. Silakan kelompok audio untuk menyampaikan materinya, mau materinya. Bantu ya. Ibu ya. Keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami melanjutkan video yang kami berikan. Iya, videonya. Oke, saya akan menyimpulkan secara singkat apa penyebab pemanasan global. Yang pertama itu adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pastinya meningkat setiap tahun dan setiap melakukan kendaraan akan menghasilkan asap yaitu dengan CO2. Peningkatan CO2 akan meningkatkan pemanasan global. Yang kedua itu penggunaan CPC. CPC itu adalah penggunaan peralatan alat rumah tangga yang secara berlebihan. Yang ketiga itu adalah pembakaran hutan atau penebangan secara liar. Yang keempat itu gas metana. Yang kelima adalah efek rumah kaca. Lalu apa saja dampak pemanasan global? Yang pertama itu naiknya permukaan air laut, banjir, cuaca dan iklim menjadi tidak teratur dan beberapa spesies hewan menjadi punah. Itu saja kesimpulan dari kami. Baiklah, yang ada yang bertanya. Oke, ini kelompok visual dan tidak ada pertanyaan untuk kelompok audio. Video yang ditayangkan tadi. Kalau nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada silakan kita lakukan. Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang ini ya. Ada yang moderatornya, ada yang menjelaskannya ya. Masih untung ikuti baik. Ikut Arya. Silakan. Mulailah. Arya. Skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami adalah kelompok dari Kinetik. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengamati ke gambar yang ada di sini. Sebelumnya saya sebagai moderator di sini, tentunya saya akan membacakan materi. Tentunya juga saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Syariah, kemudian Regina, kemudian Olivia, dan di samping saya Aidil, dan di samping Aidil ada Apriansa, dan terakhir yaitu Tensli. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini yaitu kabut, di mana kabut ini termasuk ke dalam dampak. Mengapa demikian? Karena sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek kabut asap dapat dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko gangguan paru-paru, kemudian seperti infeksi saluran pernapasan dan emfisema. Selain itu juga efek kabut asap juga dapat memperburuk kondisi penelitian asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kemudian selanjutnya yaitu asap dari pabrik yang akan digunakan oleh Baik, dalam kelihatan teman-teman secara di sini ada gambar asap pabrik. Ini termasuk asap pabriknya termasuk dalam dampaknya yaitu mengakibatkan hujan asap. Asap pabrik juga berpotensi meningkatkan efek kaca, gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan salah satunya dari asap. Hasil limbah pabrik sebenarnya diperlukan untuk menyerapkan sinar matahari dalam dan menahannya di bumi. Baik, dari pemaparan syariah yaitu mengenai polusi dari pabrik. Kemudian selanjutnya yaitu gambar selanjutnya yaitu tanah retak yang akan dibahas oleh Regina. Baik, setelah pembahasan dari Regina. Kemudian selanjutnya gambar selanjutnya yaitu kebakaran hutan yang akan dibahas secara detail oleh teman-teman secara bersama-sama teman-teman menyebutkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan termasuk ke dalam penyebab. Lahan panas yang melewati hutan bisa memicu kebakaran iklim. Suhu yang tinggi terutama minus panas global bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya suhu panas memulai membakar ranting atau dedaunan kering dan kemudian meluas karena adanya tiupan angin serta curah hujan yang rendah. Baik, itulah pembahasan dari Olive. Kemudian yaitu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kendaraan bermotor yang menimbulkan asap yang akan dibacakan oleh Apriansa. Baik, dapat lihat teman-teman cara bersama. Gambar kelima menunjukkan polusi udara. Polusi udara termasuk dalam dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Baik, itulah pembahasan dari Aidil. Kemudian kita lanjut ke upaya penanggulangan yaitu menggunakan kendaraan sepeda yang akan dibaca dan dibahas oleh Apriansa. Baiklah, dapat lihat teman-teman cara bersamaan sama gambar menunjukkan seorang menggunakan sepeda untuk beraktivitas
termasuk segala upaya karena menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan otot dan jaga berat badan, menurunkan diri, menurunkan stres, menurunkan kejadian diabetes dan kanker. Selain itu, Baiklah, tadi kami telah menjelaskan tentang gambar-gambar yang sudah kami jelaskan di sini, dan mulai dari dampaknya, kemudian penyebabnya, dan upaya penanggulannya. Baik, sebelum saya tutup pembahasan kali ini, saya akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kami persilakan. Oke, atau visual. mana nanya, mana terang, mana tanya. Iya. Simpel. Nih, aku nanya lah. Baik, Wira akan silakan untuk bertanya. Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusuma. Saya ingin bertanya, apa saja manfaat kalian memakai sepeda? Sepeda. Apa manfaat kalian pakai sepeda ya? Apa manfaat pakai sepeda? Baik, langsung kami jawab saja dari pertanyaan Wira. Manfaat menggunakan kendaraan sepeda. Yang pertama yaitu kita menjaga kebersihan, kemudian tidak juga menimbulkan asap, terutamanya pada kendaraan. Seperti kan kalau kendaraan bermotor itu menimbulkan asap sehingga banyaknya polusi membuat kita sesak napas. Kemudian juga kita juga menggunakan sepeda ini supaya untuk menurunkan stres atau dalam bahasa kerennya yaitu healing. Kemudian dari kita bersepeda juga kita merasa tidak terlalu tidak terlalu stres, kemudian itu kita juga dapat menurunkan berat badan ya. Baik, sekian dari jawaban kami. Atau bagaimana pendapat Wira, apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Baik, kelompok lain apakah ada yang bertanya? Silakan bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sendiri, saya akan bertanya, lebih efektif mana dari berjalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi dampak pemanasan global? Baik, terima kasih kepada pertanyaan yang sudah diberikan. Langsung saja kita jawab. Lebih efektif mana bersepeda atau berjalan kaki? Sebenarnya dua-duanya sangat efektif untuk mengurangi polusi. Tapi jika kalau memang kita mengurangi polusi, ada baiknya kita menggunakan, kalau tidak ada sepeda kita menggunakan jalan kaki. Contohnya kalau ada sepeda pun kita bisa menggunakan bersepeda. Bagaimana pendapat Gila? Sudah jelas? Baik, ketika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup pembahasan dari kami. Apabila ada pembahasan yang kurang jelas, kemudian kata-kata yang salah, kami semua mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk silakan kita tepuk tangan dulu nah ya. Oke. Kalau pagi tepuk tangannya satu kali, kalau siang tepuk tangannya kita buat kali, kalau malam tepuk tangannya setengah saja.
Masuk tuh. Mau nyanyi. Yang mau bernyanyi silakan salaman saja. Yang ingin tampil nyanyi. Oke. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, malam, siang, pagi, malam, Yang lain silakan duduk di kursinya, jangan duduk di Ini gua kira rockmu. Lagu dangdut deh. Lagu FM. Oke, Lagu lagu FM. apa? Terserah. Terserah ya lagunya ya. Cek training Den. Silakan Tony. Cek ini. Masih ya? Yo, kasih. Kita dengar lagu Randy. Pelangi malam pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau merefleksinya? Merefleksi pembelajaran kita. Ya. Siapa? Oke, ke kelompok inisiatif kita. Si Hendra, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita mengenai pemasaran global ini bahwa global warming yaitu fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan manusia. Ada lagi? Lagi? Silakan Mira. Oh? Silakan. Nah, kita revisi apa-apa yang kita pelajari hari ini kita simpulkan. Kita simpulkan sekarang. Dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global adalah pemanasan yang terjadi pada udara, tanah, dan lautan yang ada di bumi. Ya. Itu saja. Sekarang Ibu bangga ternyata ya kalian semuanya bisa. Kelompok kinestetik sudah baik, kelompok audio sudah baik, kelompok visual juga sudah baik. Ya, di sini sebelum kita tutup kita pemanasan global tadi ya. Contohnya itu kita simpulkan itu ternyata asap kendaraan bermotor itu sangat memicu dari pemanasan global. Ya, berarti kita sini perlu, apalagi yang ada asap corong-corong tadi ya. Bagaimana mengatasinya bagus kata pertanyaan Mira tadi, jawaban Mira ya. Jadi cara apa kita mengurangi, ya, mengurangi pemakaian. Nah, contohnya kalau bermotor tadi ya, untuk mengatasinya jangan sering-sering ya. Ya, kita usahakan memakai sepeda. Itu kalau di Jawa itu sudah banyak yang memakai sepeda. Kita saja negara maunya motor. Kalau di Jawa itu dia senang pakai sepeda. Ya, dia usahakan apa untuk mengatasi polusi udara. Ya, karena apa polusi itu bisa mengakibatkan pemanasan global. Oke, nah itu nanti ada tugas proyek dari Ibu, itu kalian boleh buat dalam bentuk kompani pemanasan global. Ya,
dikasih waktu 1 minggu. Ya, itu ada tugas. Itu ibu kirimkan nanti tugasnya caranya ya. Itu buat dalam bentuk kampanye. Boleh poster, ya, boleh poster atau boleh secara TikTok. Nah, kamu gunakan TikTok juga boleh, ya, untuk kampanye, ya. Oke, selanjutnya silakan di sini kalian silakan menjaga protokol kesehatan. Ini banyak nih tidak pakai masker, ya. Ya, untuk kita sudah vaksin, tapi walaupun kita sudah vaksin, kita selalu menjaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker. Nah, terakhir silakan ketua kelas untuk membaca tadi di awal doa, di akhirnya dengan doa. Oke, ketua kelas silakan ambil doanya. Akhir pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, karena kita udah di terakhir, silakan nanti kalian berdoa dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rolipa SPD, guru SMA Negeri 3 Banyuasin 3 CGP Angkatan 4 dari Banyuasin. Di sini saya akan merefleksi hasil aksi nyata yang saya lakukan, yaitu saya mengungkapkan perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi dalam pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE atau keterampilan sosial emosional, yaitu saya sangat semangat dan tertantang ingin melakukan atau mempraktekkan, karena ini saya boleh katakan yang pertama dari proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Pada proses pembelajaran diferensiasi terkait keterampilan sosial emosional atau KSD, perencanaan saya sebelumnya yaitu saya mengkelompokkan pembelajaran berdasarkan gaya belajar mereka. Sebelumnya saya kelompokkan, saya membagikan link pintar untuk mereka isi. Kemudian setelah mereka isi, maka mereka memberitahukan hasil mereka dengan saya. Setelah itu saya kelompokkan hasil laporan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu dari gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Disinilah saya sangat penasaran, apakah proses dari rencana pembelajaran ini sangat menarik atau tidak. Selain itu, saya merencanakan pembelajaran terdiferensiasi, itu saya kaitkan dengan pembelajaran yang terintegrasi KSE. Saya masukkan seperti membuat kesepakatan kelas, yang mana tujuan membuat peserta didik itu mematuhi tata tertib dan fokus pada saat pembelajaran. Kemudian teknik stop, yaitu pengolahan diri emosional dan fokus. Di sini saya membuat siswa supaya rileks dengan cara menarik nafas lalu dikeluarkan, membuangkan pikiran-pikiran yang saat ini yang ada di pikiran mereka, dan saya berusaha memfokuskan mereka dalam belajar. Nah, KSE yang terintegrasi dalam pembelajaran seperti memberikan kuis yang menyangkut materi pada saat pembelajaran, yaitu yang tujuannya membangun koneksi dan rasa percaya diri. Kemudian memberi apresiasi apa yang mereka lakukan, seperti tepuk tangan. Ya, seperti tepuk tangan. Nah, walaupun kecil tapi manfaatnya banyak, ya. Kemudian yang terakhir, pada saat acara penutup itu hampir menuju ke acara penutup, saya melakukan ice breaking. Dan yang terakhir lagi penutupan itu saya ucapkan salam. Baiklah, dalam perencanaan untuk perbaikan pembelajaran, yaitu saya harus lebih matang lagi dalam perencanaan pembuatan pembelajaran, dan saya harus memperhatikan alokasi waktunya. Seperti pada proses pembelajaran yang saya lakukan tadi, itu sebenarnya ada proyek pembuatan kampanye pemanasan global yang harus ditampilkan, tetapi karena waktunya maka tidak terlaksana dan akhirnya dibuat sebagai tugas untuk pembelajaran selanjutnya. Selain itu, saya juga akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi.
Itu baik dalam pembelajaran terdiferensiasi maupun penerapan pembelajaran terintegrasi keterampilan sosial emosional atau yang kita kenal dengan KSE. Baiklah, itulah hasil refleksi dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.